Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di channel Adi Edukasi, insyaallah dalam kondisi yang sehat. Di masih suasana Lebaran, sekaligus juga ini menjawab pertanyaan ya kontennya. Jadi beberapa hari yang lalu saya memposting tentang kondisi yang kurang bagus dan untuk mengatasi cairan yang cukup itu minum air kelapa hijau. Itu di resep sehat alami ya. Cukup banyak yang japri dan menanyakan kenapa kok harus air kelapa gitu. Bukan malah air jeruk atau air sirsak. Jadi sebenarnya sederhana untuk jawabannya. Karena pertanyaan cukup banyak, kemudian juga nanti khawatirnya masih kurang bisa dipahami dengan bahasa tulisan, makanya saya mencoba untuk membuat jawabannya atau meresponnya menggunakan video di channel ini. Jadi biar sama-sama dapat insight, dapat pemahaman sekaligus juga dapat manfaatnya untuk kita semua. Jadi air kelapa itu sebenarnya persentase airnya itu lebih banyak dan cepat diserap oleh tubuh kita daripada air jeruk atau air yang lain. Sama dengan air putih, jadi kualitas kecepatannya untuk memenuhi dari kebutuhan cairan tubuh itu lebih cepat air kelapa, apalagi kalau air kelapa hijau. Persentasenya yang pernah saya baca dan pernah saya pelajari itu 1 gelas air kelapa hijau itu sama dengan 2 liter air putih, air biasa itu 2 liter. Jadi kalau kita minum misalnya air kelapa hijau setengah gelas atau 1 gelas, itu kita kebutuhan 2 liternya sudah memenuhi syarat. Nah, untuk hari-hari ini kan kita lebih seringnya di ruangan yang ber-AC atau kita juga menghadapi suhu yang berganti-ganti ya, kadang pagi ini panas, nanti tiba-tiba siang hujan, nanti sore panas banget gitu. Jadi cuaca nggak menentu ini kan membuat tubuh kita adaptasi terus gitu menyesuaikan. Jadi nggak heran misalnya keringat itu keluar terus dan dampaknya itu muncul sensasi haus dan rasa-rasa lemas seperti itu. Maka kita butuh cairan yang cepat gitu untuk mendukung atau untuk memenuhi dari uh, kebutuhan cairan di tubuh kita yang sudah terkuras gitu. Jadi itulah alasan dasarnya kenapa saya sering menyarankan jika ada yang tanya dan bisa dikatakan sering menggaungkan atau menyarankan untuk air kelapa hijau ini dikonsumsi di momen-momen seperti ini. Selain menjaga air minumnya air putih yang cukup, kemudian juga sesekali atau 2 sampai 3 hari sekali minum air kelapa hijau agar tubuh kita memang benar-benar cukup untuk cairannya. Jadi nggak ada alasan-alasan yang rumit ya, karena memang yang saya pelajari ini adalah peresapannya dan diterima oleh tubuh kita itu cepat sama dengan air biasa. Nah itu, jadi mudah-mudahan dengan jawaban ini bisa mewakili dari pertanyaan teman-teman yang kenapa nggak menggunakan air jeruk dan air sebagainya, tapi malah justru memilih air kelapa hijau untuk rekomendasi dikonsumsi setiap hari atau minimalnya seminggu sekali. Itu clear ya. Pertanyaan yang kedua, kenapa orang dewasa itu harus istirahat 8 jam? Ya sebenarnya nggak harus orang dewasa. Selama kondisi produktif,
pada dasarnya orang, setiap individu itu punya pola tidur masing-masing. Ada yang 3 jam sudah cukup, ada yang 4 jam sudah cukup, ada yang sampai maksimal 8 jam atau 5 jam. Jadi bahasa maksimal 8 jam itu adalah estimasi, bukan berarti harus gitu, harus wajib 8 jam gitu ya, enggak juga. Bisa dikondisikan. Kenapa kok ada estimasi? Karena memang, eee, tubuh kita itu kan, sifatnya adalah, fleksibel ya, dia bisa adaptasi. Contohnya misalnya orang yang biasa kerja di, shift malam, kemudian dia berubah lagi di shift siang, itu aslinya juga sudah bisa adaptasi. Dia kalau siang ya sudah siap, nanti kalau malam ya sudah siap. Cuman secara kondisi tubuh itu jadi rentan, rentan kena, turunnya metabolisme, kemudian stamina dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu yang namanya punya standar gitu, standar untuk tidur tuh berapa jam. Dan itu sebenarnya yang tahu diri sendiri, bukan orang lain. Adapun praktisi kesehatan, seperti saya misalnya ataupun, dokter, kenapa kok mereka mengestimasikan atau memberi rumus, 5 sampai 8 jam, ya salah satunya adalah supaya kita punya, tubuh yang benar-benar siap dan, stamina yang cukup gitu. Ini 2 pertanyaan ini sudah saya jawab ya, mudah-mudahan bisa mewakili dan, terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.